Seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya, hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya untuk dijadikan tumbal. Malam ini dengan jengkel tapi pasrah aku menuruti keinginan ayah untuk menikah dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya denganku. Ya, aku akan menjadi madu untuk istri pertamanya. Namaku Ani. Bulan Agustus ini umurku memasuki usia 19 tahun. Kulitku kuning langsat, rambutku sedikit ikal dan badanku lumayan berisi dengan tinggi yang lumayan semampai. Hidungku tak begitu mancung dan ada tai lalat di sisi kanannya. Kata ibuku, tai lalat di hidung adalah tanda keberuntungan. Namun saat ini aku merasa menjadi wanita paling hina di dunia ini. Bagaimana tidak? Setengah jam lagi aku akan resmi menjadi Nyonya Tomo, lelaki yang berusia 45 tahun, kawan ayahku. Pelakor? Ya, mungkin itu sebutan yang cocok untukku. Aku sudah menyiapkan lahir batinku untuk ini. Tapi peduli apa kata orang, bagiku aku sudah menjadi anak yang baik karena sudah patuh kepada orang tuaku. Nama ayahku adalah Danang. Beliau adalah pemabuk berat dan tukang judi. Tak ayal hutang kami menumpuk. Bahkan rumah yang kami tempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu Tomo menawarkan bantuan kepada ayahku. Tetapi dengan jalan aku harus menikah dengannya. Awalnya aku menolak keras dan aku pun kabur dengan kekasihku yang bernama Ridwan. Aku kabur ke desa seberang ke rumah bos budenya Ridwan. Ibu juga membelaku. Beliau menutup-nutupi keberadaanku dari ayah, padahal dia sendiri yang merencanakannya. Tapi tak butuh waktu lama, hanya 4 hari saja aku sudah ditemukan ayah dan anak buah Tomo. Aku berusaha lari dan Ridwan pun menghadang ayah. Dengan tergesa-gesa aku lari secepat yang aku bisa. Namun saat aku menoleh ke belakang, kulihat wajah Ridwan sudah bersimbah darah dipukuli 3 orang lelaki. Aku mengurungkan niatku dan kembali menghampiri Ridwan yang sudah terkapar di tanah. Aku membalikkan tubuhnya yang tersungkur. Sambil menangis aku mengusap wajahnya dari tanah yang menempel. Tanganku memerah terkena darah. Ya Allah, Mas, aku nggak tega kalau kamu kayak gini. Kalau kamu pingin Ridwan selamat, harusnya kamu nurut sama ayah, kata ayah membentakku. Ridwan menggeleng. Aku nggak rela kalau kamu nikah sama orang itu, An. Melihat keberadaan Ridwan, aku pun pasrah dibawa pulang oleh ayah. Dengan syarat jangan pernah lagi ganggu Ridwan. Aku meminta anak buah Tomo agar membawa Ridwan ke rumah sakit hingga benar-benar sembuh. Tatapan Ridwan kala itu membuat hatiku pedih. Aku akan meninggalkan lelaki yang kucintai selama 2 tahun ini. Tak doakan yang baik-baik ya nak. Meski aku nggak ikhlas, semoga saja hidupmu lebih enak sama Tomo ya nak, kata ibuku sembari membenarkan jilbab putih panjang yang kukenakan. Aku sudah dirias sedemikian cantik, mengenakan kebaya putih pemberian Tomo, hanya menunggu mempelai pria datang untuk segera melangsungkan akad nikah. Aku hanya diam menatap kaca rias di depanku. Ingin rasanya berontak, tapi apalah daya, aku juga tak mau orang tuaku susah terbelit hutang-hutang itu.
Saya terima nikahnya Ani Darwanti binti Danang Prastyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah. Semua mengadahkan tangan untuk mengamini doa dari Bapak Penghulu. Aku pun melakukannya, meski dalam hati aku menolak untuk mengamininya. Kulirik wajah lelaki di sampingku. Ada sedikit kerutan di sebelah matanya. Benar saja karena umurnya hampir setengah abad. Ingin rasanya kucabik wajahnya. Ingin rasanya kucongkel paksa bola matanya agar keluar. Dan tak lagi melirik gadis-gadis lain untuk dijadikan istri mudanya. Aku sudah mendengar rumor sebelumnya bahwa Tomo sudah menikah 2 kali. Istri yang pertama kabur karena tak kuat hati melihat suaminya menikah lagi. Ini berarti aku adalah istri ketiga baginya. Lelaki bangsat, pikirku. Saat melirik Tomo, tak kusangka pandangan mataku juga terarah ke ujung kanan. Kulihat istrinya di sana menatapku dengan wajah yang geram. Kusunggingkan senyuman sinis ke arahnya seakan mengejek. Kulihat bibirnya mengatup menyiratkan kekesalan darinya. Setelah menandatangi buku nikah dan sedikit acara ramah tamah semua berakhir, acara pernikahan ini memang dibuat sederhana. Hanya mengambil inti dari acara sakral, yakni akad nikah. Aku diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapanku yang akan dipindah ke rumah Tomo. Kulihat ayah tertawa lepas merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Sebal memuakan sekali. Mbak Fani, istri Tomo, mengambil alih koper dari tangan ibuku dan memasukkannya ke dalam mobil. Kulihat cowok yang bersender di mobil memainkan ponselnya. Ia adalah Dika. Ya, dia adalah anak Tomo dan Fani. Seharusnya aku lebih cocok menikah dengannya dibanding dengan tua bangka itu. Mbak Fani berkali-kali memanggilnya agar membantu memasukkan keperluanku. Tapi dia cuek, tak membalas omelan ibunya. Malah semakin asyik tersenyum sendiri memandang gawainya. Setelah berpamitan pada orang tuaku, kami pun berangkat menuju rumah Tomo. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seorang satpam di depan. Kuedarkan pandanganku ke sekitar. Benar-benar megah. Bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahku. Mobil diparkir di samping rumah. Kulihat di sana berjejer pula beberapa mobil mewah dan motor-motor gede seperti punya para artis. Begitu kayakah Tomo? Yang ku tahu dia hanya punya bisnis bahan-bahan bangunan. Entah, mungkin ada yang lain, aku pun tak tahu. Tomo membukakan pintu untukku. Tangannya tengah menawarkan aku untuk ditarik keluar mobil. Tak kugubris. Kusingkirkan tangannya dan berjalan keluar dari mobil sambil mengangkat belakang gaun kebayaku yang panjang. Di depan rumah sudah menanti 2 wanita dengan daster lusuh sembari membungkukkan badannya. Tomo memperkenalkannya kepadaku. Ani, ini Mbok Ijah, kalau butuh apa-apa tinggal panggil dia ya, katanya sembari menunjuk salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur dilihat dari rambut putihnya. Ini Wirna, bagian masak, kalau pengen apa aja bilang saja sama dia ya. Kulirik wanita yang ditunjuk Tomo. Dia terlihat masih muda. Mungkin sekitar 25 tahunan, mempunyai paras yang lumayan ayu. Hanya saja tertutupi oleh daster kumalnya.
Mbak Fani melengos melihatku, sembari masuk dengan menghentak-hentakan kakinya. Aku mengerti perasaannya. Mana ada di dunia ini wanita yang mau berbagi suami, apalagi cari istri yang lebih muda dan cantik. Sungguh berat ia bisa menerimaku. Tomo merangkulku, tangannya di belakang bauku dan mencoba menyeretku untuk masuk. Aku menoleh dan menepisnya, dan ia pun tersenyum. Ku berikan pandangan muak kepadanya. Ia berlalu dengan tetap tersenyum nakal. Jijik aku melihatnya. Bagaimana bisa aku harus hidup setiap hari dengannya? Ibu, aku mau pulang, pikirku. Dari belakang, Dika mendekat ke arahku. Welcome to the hill, yang berarti selamat datang di neraka, katanya sembari berlalu masuk ke dalam rumah sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam celana formalnya. Di dalam kamar aku menanggalkan semua pakaian memuakan ini dan menggantinya dengan baby doll kesayanganku. Ku hapus dengan paksa make up yang telah dipoleskan selama 2 jam dari tadi sore. Di depan cermin kulihat Tomo masuk ke kamar kemudian menutup dan menguncinya. Ku tarik nafas panjang, ku siapkan lahir batinku malam ini. Tomo memandangku lewat cermin. Ia tersenyum nyeringai. Tak ku balas senyumnya sambil terus mengusap make up di wajahku. Ia mendekatiku, mengelus pundakku dari belakang sambil menghadap ke cermin. Tanganku bergetar tapi tetap berusaha tenang. Ia melerai rambutku dan menciumnya. Dadaku bergetar hebat antara jijik dan takut. Meski aku pernah berpacaran dengan Ridwan, tak pernah kurasakan ini sebelumnya. Maksimal dia hanya memegang tangan dan memandangku. Ia menarikku berdiri dan merebahkanku di kasur. Kemudian memulai ritual malam pertama sebagaimana mestinya. Hatiku menangis. Sungguh tak rela aku menyerahkan diriku pada tua bangka ini. Namun aku tetap pasrah membiarkan semuanya terjadi. Pagi hari kudapati diriku terbangun dengan rasa nyeri di sekitar sensor ya. Aku mengutuk diriku sendiri. Jengkel sejengkel-jengkelnya lalu memukuli kasur yang kurbahi. Ku tarik nafas dan menghembuskannya mencoba membuat diriku tenang. Setelahnya aku bergegas mandi kemudian keluar kamar mencari di mana letak dapur. Aku memandang penuh kagum melihat rumah bak istana ini. Kulirikan mataku ke sana kemari sambil menyusuri rumah yang entah menyesatkanku. Mbak Ani udah bangun toh? Mari sarapan dulu mbak. Sapa Mbok Ijah menemukanku. Aku diajak menuju ruang makan sambil berjalan aku tetap seperti orang linglung yang tersesat melihat kanan kiri. Nanti kalau udah sarapan, aku ajak mengelilingi rumah mbak, biar nggak bingung. Tambahnya sembari mempersilahkan duduk di depan meja yang sudah tersedia banyak sekali makanan lezat di atasnya. Aku mengangguk dan segera duduk. Lalu mengambil piring dan mencomot gurami panggang favoritku. Di rumah aku jarang sekali memakan ini. Mungkin dalam setahun hanya beberapa kali saja. Dika keluar dari kamarnya yang terhubung langsung ke ruang makan. Ia duduk di seberang depan meja makan. Tanpa melihatku sama sekali, aku seperti tak ada di hadapannya. Sangat cuek dan ia tidak peduli. Aku melirik wajahnya yang tampan saat dia makan. Hidung mancung, alis tebal, dan rambut sedikit ikal tergerai atasnya. Sangat mirip dengan bapaknya dalam versi muda.
Aku tak percaya harus punya anak tiri yang umurnya sebaya denganku. Mbok Ijah mengajakku menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Aku benar-benar takjub dengan keindahan bangunan ini. Pilar-pilar raksasa tersusun apik dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasi plafon rumah seperti istana yang pernah kulihat di film Barbie favoritku. Nantinya aku menunjukkan ketakjuban hingga di depan suatu pintu Mbok Ijah menyuruh untuk berdiri. Pintunya dari kayu jati berwarna merah marun dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh. Aku pun termangu diam. Ruangan ini khusus buat Pak Tomo, Mbak. Siapa aja nggak boleh masuk. Bahkan Bu Fani juga nggak boleh ngintip, Mbak. Jelas Mbok Ijah membuatku penasaran. Emangnya ada apa di dalam, Mbok? Mbok Ijah hanya menggeleng dan tersenyum. Aku mengerutkan kening mencoba ingin tahu. Kulirik lagi pintu di depanku. Tiba-tiba saja pintu itu terasa suwung. Aku mulai bergidik ngeri. Mbok Ijah segera menarikku kembali untuk melanjutkan turnya. Sampai akhirnya di belakang rumah aku menemukan Mbak Fani yang sedang duduk santai di kursi sembari memegang buku dan serius membaca. Rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin pagi dan dagunya lancip, bibirnya agak tebal bawahnya. Sangat terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, namun ia cukup menawan. Aku pun menghampirinya. Tanpa melihatku dan terus menatap bukunya, Mbak Fani bertanya, "Gimana malam pertamanya?" "Sukses." Aku menajamkan pandanganku kepadanya. "Sinting," pikirku. Enteng sekali dia menanyakan tentang itu tanpa ada rasa cemburu ataupun kesal. "Ya begitulah, Mbak. Kamu kan sudah pernah, Mbak. Pasti udah tahu rasanya kan?" Aku duduk di kursi sebelahnya sambil memperhatikan keadaan sekitar. Banyak sekali macam-macam bunga mawar di sana. Sepertinya Mbak Fani menyukai mawar. Harumnya semerbak menjadi aromaterapi untukku. Kuhirup dalam-dalam kemudian aku tersenyum. "Pokoknya kalau kamu mau nurut sama Mas Tomo, hidupmu pasti enak," ujar Mbak Fani kemudian. "Aku kalau nggak demi orang tuaku nggak bakalan mau, Mbak, jadi madunya kamu." "Maaf loh," jawabku dengan enteng. "Suatu saat kamu bakal merasakan jadi aku, seperti Mbak Tini dulu," tambahnya. "Maksudnya, Mbak Tini itu siapa, Mbak?" tanyaku menyelidik. "Istri pertamanya Mas Tomo," jawabnya dengan lugas. Kemudian ia berdiri dan meninggalkanku sendiri tanpa penjelasan yang pasti. Aku mencoba mencerna ucapan Mbak Fani. Apa mungkin suatu saat Mas Tomo bakal menikah lagi? Siapa yang peduli? Toh aku tidak menginginkannya. Hadirku di sini hanyalah sebagai pengganti bayaran hutang ayah. Malam ini malam Jumat Kliwon. Aku berada di kamar dan merasakan kerongkonganku telah kering. Ku beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil minum. Di sana aku temukan Mbok Ijah dan Mbok Warni. Saat ku buka kulkas, aku melirik Mbak Warni sedang menata sesuatu di atas nampan. Ia tahu aku memperhatikannya. Tingkahnya menjadi sedikit canggung. Aku pun mendekatinya. Kulihat di atas nampan telah ditata beberapa kembang yang dimasukkan dalam mangkok berisi air, jajanan pasar, dan kemenyan, juga 3 batang lilin. Aku termangu dan mulutku membuka.
Buat apa ini Mbak War? Tanyaku penasaran. Mbok Ijah yang sedang mencuci tangan langsung menyaut. Permintaannya Pak Tomo itu Mbak. Kok aneh-aneh gini sih? Ujarku kembali. Mbak Warni segera mengangkat nampan itu kemudian berlalu meninggalkan dapur. Aku mengikutinya dari belakang sambil menjaga jarak. Kulihat dia berhenti di depan pintu ruang terlarang itu kemudian mengetuknya. Ia tak menunggu pintu terbuka, lalu menaruh nampan itu di bawah depan pintu kemudian berlalu. Selang beberapa detik engsel pintunya bergerak. Kudapati Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada, menunjukkan perut buncitnya. Ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera aku mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. Gak usah penasaran, Ucap seseorang di belakang mengagetkanku. Aku menoleh menemukan Mbak Fani di sana. jangan pakai tanya Mas Tomo di situ ngapain. Anggap aja nggak ada apa-apa. Aku mengangguk meski penasaran. Aku berusaha tak menghiraukannya dan segera masuk kamar kembali. Di tengah malam aku terbangun, dikagetkan suara pintu berderi terbuka. Mas Tomo masuk dan segera merebahkan diri di sebelahku. Ia menatapku sambil menyibakkan selimut yang menutupiku. Kemudian memandang tubuhku dengan tatapan yang penuh nafsu. Aku hanya diam meliriknya, kemudian dengan segera ia melakukan adegan menjijikan di malam Jumat ini. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri yang hanya dijadikan budak nafsunya. Pelacur lebih tepatnya. Hampir tiap malam ia menggagahiku. Tak pernah bertanya apa aku mau atau tidak. Tak pernah pula kurasakan cinta dalam dirinya, hanya nafsu dan birahi. Tepat sekali kata itu, ya, pelacur. Sudah 3 bulan aku berada di rumah ini. Tak pernah aku melihat Mas Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Aku merasa malu karena telah merebut suami yang dicintainya. Aku pun tak pernah bertanya pada Mas Tomo kenapa dia melakukan ini. Kehidupan rumah tangga kami hanya seperti rumah bordil, hanya bertemu untuk melampiaskan nafsu semata, tanpa ada ikatan cinta yang menyatu. Hampir tiap bulan Mas Tomo dan Mbak Fani bertanya apa aku sudah hamil. Aku penasaran kenapa Mbak Fani begitu antusias dan tak menampakkan kekesalannya kepadaku. Malah ia bersemangat ingin agar aku segera mengandung. Berbagai cara dilakukannya, mulai dari memberikanku kurma muda, jamu-jamuan untuk kesuburan, dan beberapa pil yang membuatku enek. Kenapa dia tak ingin hamil sendiri? Anaknya cuma Dika. Apa ia tak ingin menambah keturunan karena takut keseksiannya akan pudar? Aku tak berani bertanya. Hingga suatu hari siklus bulananku terhenti. Hampir seminggu aku merahasiakannya dari semua orang. Aku punya firasat yang buruk terhadap ini. Sebenarnya aku tak pernah menginginkan adanya bayi dalam pernikahan paksa ini. Tapi semua sudah terjadi. Mana mungkin aku menolaknya. Minggu kedua Mas Tomo baru menyadarinya karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan beribadah. Ia sumringah saat aku mengiyakan bahwa aku tak mendapati tamu bulananku. Hari itu juga Mbak Fani mengajakku ke rumah sakit untuk USG memastikan. Saat melangkahkan kaki turun dari mobil, mataku berbinar melihat lelaki di depan rumah sakit berseragam satpam melihat ke arahku dengan tatapan matanya yang penuh rindu. Ya, dia adalah Mas Ridwan, lelaki yang kucintai dan harus kutinggalkan demi baktiku kepada ayah.
Ingin rasanya aku memeluknya dan membenamkan wajahku pada dadanya yang bidang untuk menumpahkan segala kerinduanku. Aku berusaha tegar melewatinya di depan pintu. Ia menatapku lekat-lekat sejak aku turun dari mobil sampai masuk ke rumah sakit. Namun, aku pura-pura tak memperhatikannya. Saat USG, dokter menjelaskan bahwa kandunganku sudah berumur 3 minggu. Aku melihatnya di layar. Meski tak kuinginkan seketika aku luluh saat menatap benihku sendiri. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Ijah dan Mbak Warni selalu menaruh nampan di depan pintu itu. Ingin sekali aku melihat apa di dalamnya. Kenapa kami dilarang ke sana? Akan tetapi melihat pintunya saja, nyaliku sudah menciut. Takut akan sesuatu yang entah apa. Aku bertanya pada Mbok Ijah kenapa Mas Tomo hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri yang lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali dan semuanya hilang. Begitu pula dengan Mbak Fani. Katanya juga 4 kali mengandung, tapi yang berhasil lahir cuma Dika seorang. Hilang gimana sih, Mbok? Keguguran gitu tak? Tanyaku dengan heran. Mbak Warni pun menjawab, Ya udah, hilang gitu aja, Mbak. Aku memandang Mbok Ijah dan Mbak Warni bergantian. Tak mengerti maksud mereka. Seketika ku elus pelan perutku, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Kulangkahkan kakiku untuk kembali ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Ku coba mendekatinya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Aku belum berani mengintip. Dengan perlahan aku mengarahkan kupingku ke pintu untuk memastikan apa ada orang di dalamnya. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungku. Samar-samar aku mendengar suara. Kutajamkan pendengaranku. Seperti terdengar suara erangan dan desahan di sana. Apa aku tidak salah dengar? Yang aku tahu Mbak Fani tidak diperbolehkan masuk ke sini. Jadi siapa yang bersama Mas Tomo di sana? Erangan itu semakin mengeras terdengar. Bersamanya ku dengar suara seperti monyet. Masa di dalam rumah ada monyet? Aku semakin mendekatkan telinga sehingga pintunya yang tersentuh bauku terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya berderit membuat aku kaget. Seketika itu pula kepala Mas Tomo menyembul. Dari dalam. Ngapain kamu ini? Tanyanya dengan nada meninggi. Aku beringsut mundur dan menundukkan kepala. Sekilas kulirik Mas Tomo seperti kulihat waktu pertama kali di sini. Hanya mengenakan celana kolor pendek hitam saja. Aku tidak sengaja, Mas. Jawabku terbata-bata. Jangan sekali-kali lagi kamu pengen tahu di sini ada apa. Bukan urusan kamu. Aku gemetaran karena selama di rumah ini belum pernah sama sekali Mas Tomo membentakku seperti ini. Segera aku berlari menuju kamar dan menumpahkannya di bantalku. Aku ingin pulang. Singkat cerita, kehamilanku sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Tiap cek ke dokter, aku selalu bersemangat karena di sana aku akan bertemu dengan Ridwan. Meski hanya sepersekian detik saja, aku sudah berani membalas senyumnya. Dia pun terlihat bahagia melihat aku setiap bulannya. Semenjak bulan keempat, aku sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimku ini. Aku bahagia Tuhan telah menitipkannya kepadaku. Aku ingin seperti Ken Dedes yang melahirkan putra-putra dan kelak menjadi raja-raja di tanah Jawa. Menjadi perempuan sejati,
meski tak dicintai suami. Setidaknya akan ada yang membuatku bahagia. Tak sabar rasanya menanti bagaimana rupa buah hatiku kelak. Seharian Mas Tomo berada dalam kamar pribadinya itu. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari, tapi kali ini tidak. Bahkan sejak pagi Mbok Ijah dan Mbak Warni seperti super sibuk. Masak banyak dan mempersiapkan banyak jajan seperti sedang akan ada hajatan. Aku sebenarnya begitu penasaran, tapi teringat saat Mas Tomo membentakku kala itu membuatku mengurungkannya. Ini buat hajatanmu, soalnya sudah 7 bulan. Kata Mbak Fani saat melihatku melamun di dapur. Hajatan gimana mbak? Kok nggak ada yang diundang? Orang tuaku bahkan gak ngerti apa-apa. Jawabku dengan ketus. Aku kan udah pernah bilang, kalau kamu pengen hidup enak, harus nurut sama Mas Tomo. Ujarnya dalam nada tinggi. Aku hanya diam membuang muka dari hadapannya. Aku jelas tahu bahwa ada yang tak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh pada Mas Tomo? Hanya karena uang mereka rela jadi budak, bahkan istrinya sendiri. Malam ini semua makanan sudah disajikan di atas tampah besar. Semua dijajar rapi oleh Mbok Ijah dan Mbok Warni di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah, hasrat penasaranku sudah menghilang. Aku bahkan tak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat ini. Tiba-tiba kepalaku terasa berat. Kurebahkan diriku di bantal dan dengan segera terlelap. Aku bermimpi berada di suatu tempat yang luas dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Aku mengedarkan pandangan, mencari tahu di mana aku berada. Tak ada siapapun yang bisa kutanyai. Tiba-tiba aku mendengar suara gemeresek daun di samping. Aku menoleh mencari sumber suara itu. Ku beranikan diri untuk mendekatinya. Saat kusibakan dedaunan yang menjulur panjang itu, aku terperanjat kaget menemukan makhluk dengan tangan yang sangat panjang. Matanya cuma satu, dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit lebih kebotak, payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang itu lalu memegang perutku. Jangan! Aku mencoba melepaskan tangannya dari perutku, tetapi tak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggulku. Tangan panjangnya melingkar berbelit-belit ke tubuhku hingga aku tak bisa bergerak lagi. Aku menangis jadi-jadinya sambil terus berteriak. Tolong! Tolong! Sepertinya semua sia-sia karena tak ada seorang pun yang ada di sana. Perlahan wajahnya mendekat ke perutku. Kemudian dengan cepat menjilatnya dengan lidah panjang dan kasarnya. Aku merasa panas dan sakit yang sangat amat. Perutku seperti dikoyak-koyak tanpa belas. Rasa sakit itu semakin menjalar memenuhi tubuhku. Nyeri hampir di seluruh persendianku. Aku tak kuat lagi berdiri. Tubuhku lemas, tapi makhluk itu tetap menjilat perutku sambil menegakkan badanku agar lebih leluasa. Aku merasakan perutku kini telah kempes. Dengan tenaga yang hampir habis, aku meliriknya ke bawah. Ia menengadah. Mulutnya penuh dengan darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Nafasku tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Kemudian gelap. Aku tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhku. Kemudian teringat mimpi seram itu lalu dengan cepat meraba perutku. Oh, tidak,
Perutku menjadi rata. Apa yang terjadi? Mas Tomo, Mas. Seketika Mas Tomo masuk ke kamar dengan tergesa-gesa kemudian duduk di sampingku. Kenapa? Tanyanya sambil menangis ku tarik tangannya ke perutku. Anakmu hilang. Aku terisak memandangnya, tapi dia malah tersenyum bahagia. Aku terdiam sejenak. Kamu kok malah senang sih? Tanyaku dengan heran. Udah, tenang aja. Besok pagi diantar Mbak Fani ke rumah sakit biar dicek. Jawabnya dengan enteng. Aku terdiam melongo menatapnya. Tangisanku terhenti. Kulirikan pandanganku di depan pintu. Di sana ku temukan Mbak Fani dan Dika berdiri sambil menyilangkan tangannya di dada, dan mereka pun tersenyum. Aku bingung, kenapa semua orang malah terlihat bahagia? Sudah, tidur lagi sana, ucap Mas Tomo sembari meninggalkanku keluar kamar diikuti Mbak Fani dan Dika. Aku termangu dalam diamku. Sambil terisak aku mengelus perut rataku. Kamu kemana, Nak? Ucapku dalam hati. Tanpa ku ketahui Mas Tomo di dalam kamar pribadinya itu telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uangnya tanpa peduli aku yang sangat terpukul. Paginya kami berangkat ke rumah sakit. Saat turun dari mobil, kulihat Ridwan menatapku dengan pandangan yang penuh heran. Berkali-kali dia melirik perutku seperti ingin tahu. Aku hanya meliriknya tanpa ekspresi. Saat USG, dokter pun keheranan. Bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik dan bayinya sehat, tiba-tiba hari ini tak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahimku. Bahkan dinding rahimnya bersih. Tak seperti orang keguguran yang harus melakukan kuret untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter menanyakan apakah aku merasakan sakit atau apa sebelumnya. Saat hendak menceritakan mimpiku, Mbak Fani menyela pembicaraan kami dengan berkata, "Ya dok, kemarin Ani bilang perutnya sakit luar biasa. Ya seharian keluar masuk kamar mandi," katanya sambil mencubit pahaku. Aku menelan ludah kemudian mengiyakannya. Dokter itu hanya mengangguk, kemudian menuliskan sebuah resep untukku. Setelahnya kami pun keluar. Aku duduk di kursi panjang depan loket, menunggu Mbak Fani menebus obat. Tiba-tiba kulihat Ridwan menatapku dari kaca luar. Wajahnya teduh menenangkanku. Ia berjalan menghampiriku dan tak henti aku pun menatapnya. Wajahnya yang manis dengan dagu yang sigar jambe mengingatkanku pada cintanya dulu. Kemudian ia duduk di sampingku. "Kamu sudah melahirkan, Toan?" tanyanya sambil melirik perutku. Aku menggeleng kemudian menjawab, "Anakku hilang, Mas. Aku nggak ngerti." "Hilang gimana?" Aku terus menggeleng sambil menggigit bibirku. "Tapi kamu sehat kan?" tanyanya sekali lagi. Aku mengangguk, mataku hampir basah melihat dia di sampingku. Ingin rasanya kuungkapkan segala keresahanku padanya. Saat itu juga Mbak Fani berdiri di hadapan kami, lalu menarik tanganku. Aku segera berdiri dan mengikutinya keluar. "Kamu kenal sama satpam itu?" tanya Mbak Fani. "Bekas pacar aku, Mbak," jawabku lugas tanpa berpikir. Mbak Fani kaget menoleh menatapku, tapi tetap berjalan beriringan denganku.
Hari-hariku lalui dengan ratapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang kuidam-idamkan. Tiap 2 hari sekali ibu menjengukku untuk memastikan keadaanku. Udah Toan, jangan sedih-sedihan terus. Besok insya Allah kamu bakal dapat gantinya kok, kata ibu sambil membelai lembut rambutku. Aku tersenyum dan mengangguk. Iya Bu, insya Allah Ani sudah ikhlas kok. Mohon doanya ya Bu. Ayah, gimana kabarnya Bu? Tanyaku. Ayahmu ya tetap kayak gitu An, gak bisa berhenti. Tiap malam pulang mabuk. Males aku An. Tomo ya gitu An. Bapakmu gak karu-karuan kok, malah dikucuri uang. Ya makin tambah gak karu-karuannya An, kata ibu dengan sebal. Sabar ya Bu, doain saja biar ayah cepat dapat hidayah Bu. Ibu tersenyum dan mengangguk, kemudian berpamitan pulang. Malam ini aku duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan. Hatiku sakit mengingat janinku. Bahkan aku belum sempat membayangkan bagaimana rasanya memegang tangan mungilnya. Saat pandanganku menatap lurus pohon mangga di depan, aku melihat siluet bayangan seseorang. Kutajamkan pandanganku, ia bersembunyi di balik pohon. Kutajamkan pandanganku, ia bersembunyi di balik pohon. Tangannya terlihat kecil memeluk batang pohon. Tapi apa yang melingkar itu? Kuku atau apakah itu? Lalu tiba-tiba matanya mengintip mengawasiku. Merah dan menyala. Tak bisa kulihat wajahnya, hanya ada bayangan hitam saja. Siapa yang ada di situ malam-malam begini? Tanyaku dalam batin. Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya sambil terus menatapku dengan senyuman yang menyeringai. Jantungku berdegup kencang tatkala kami saling berpandangan. Hingga saat sorot lampu mengenainya, kulihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang. Perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tak masuk akal, mana ada binatang seperti itu. Rambut tubuhnya tak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Keringatku mengucur dari dahi, tubuhku kaku. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba aku teringat mimpiku malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, nafasku mulai memburu. Berkali-kali aku menelan ludah. Aku mulai sedikit mundur dari jendela, kemudian dengan cepat menutup kasar gorden kamarku. Kusandarkan tubuhku ke dinding sebelah jendela sambil mengatur nafas. Dadaku terasa sesak. Bahkan aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Perlahan ku coba mengintip kembali keadaan di luar. Dengan hati-hati kulirikkan mataku sambil memegang pucuk gorden. Sepertinya sudah tak ada apa-apa. Aku pun menghela nafas dengan lega. Ngintip apa? Hah? Aku kaget memegang dada dan tanpa kusadari Mbak Fani sudah berada di depanku. Anu Mbak, aku kok kayak lihat monyet. Tapi aneh ya Mbak, mengerikan gitu, kataku sambil bergidik ngeri. Emang dia mencari kamu, soalnya sudah hafal baumu. Jawabnya enteng seperti sudah tahu saja. Maksudnya Mbak? Tanyaku kebingungan. Itu adalah istrinya Mas Tomo yang ada di dalam kamar itu. Tiap Mas Tomo mau punya bayi, pasti diserahkan monyet itu buat tumbal. Kalau umurnya udah sampai 7 bulan, gantinya ya pasti kekayaan dan kejayaan ini semua. Hah? Apa?
Tanyaku dengan rasa keheranan. Makhluk yang kamu temui di mimpi itu ya wujud aslinya monyet itu. Dia pasti hafal baumu, jadi pasti ketagihan lagi. Aku menutup mulutku seakan aku tak percaya. Jadi Mas Tomo di dalam kamar itu buat melayani monyet itu? Mbak Fani mengangguk, kemudian aku merasa jijik memegang kemaluanku dari luar. Perutku langsung mual tapi ku tahan. Kemudian teringat Dika. Loh, tapi Dika? Mbak Fani menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini, istri pertamanya yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani saja. Semua sudah sesuai rencana. Karena akhirnya mereka berdua hamil berbarengan. Hingga memasuki kandungan ke-7 bulan, Mas Tomo berkhianat padanya. Anak Mbak Fani dibiarkan hidup dan anaknya dijadikan tumbal karena telah jatuh cinta kepada Mbak Fani. Mbak Tini marah luar biasa hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. Habis punya anak Dika itu ya aku hamil lagi sampai 3 kali dan 3-tiganya dibuat tumbal. Jawab Mbak Fani dengan enteng. Jadi kamu menyuruh Mas Tomo nikah sama aku biar bisa menumbalkan anakku? Ia menggeleng kemudian mengangguk. Aku tak mengerti maksudnya. Aslinya aku yang gak mau berbagi suami, tapi umurku sudah 37. Aku sudah sampai perimenopause, udah gak subur. Jadi dokter sudah menyatakan kalau aku gak bakal bisa hamil lagi. Ya Allah Mbak, terus sampai kapan kita hidup seperti ini? Mbak Fani menggeleng sekali lagi. Aku juga nggak tahu An. Aslinya aku sudah capek, tapi aku yang nggak pengen hidup miskin. Sejak nikah sama Mas Tomo, hidupku enak semuanya dan semuanya keturutan An. Aku menghempaskan diriku berjongkok di lantai sambil memegang kepala dan air mataku pun menetes. Mbak Fani mengikutiku berjongkok kemudian memelukku. Udah dijalani saja An, kita udah terlanjur nyebur dan gak bisa naik lagi An. Kami saling berpelukan meratapi nasib yang entah sampai kapan akan berakhir. Singkat cerita, 6 bulan sejak kehilangan anak pertamaku, akhirnya aku bisa hamil kembali. Kali ini aku tak sebahagia dulu karena sudah tahu akhir dari riwayat bayiku nantinya. Bahkan aku sempat berpikir untuk menggugurkannya saja. Seperti biasa Mas Tomo bahagia mendengarnya, tapi tidak denganku. Hatiku yang pernah terluka awalnya tak pernah pudar dan membekas sampai kapanpun. Aku memutar otak kemudian berencana untuk membuat Mas Tomo jatuh cinta denganku agar tak rela menumbalkan anaknya nanti. Aku membuat diriku yang selama ini cuek membalikan semua fakta yang ada. Kutumpahkan seluruh perhatianku kepada Mas Tomo. Apapun kulakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik kepadaku. Mbak Fani mulai curiga dan tak suka. Ia sering memergokiku, bercanda dan bermanja-manja kepada Mas Tomo. Aku tak peduli. Yang ku mau hanya satu, menyelamatkan bayiku. Hingga saat usia kandunganku 6 bulan, aku memohon kepadanya. Ia terlihat mulai bimbang mengingat beberapa bulan ini ia perlahan mencintaiku. Emangnya gak ada cara lain tah Mas? Tanyaku. Ia menggeleng sambil menyeruput kopi. Kami berada di belakang rumah menikmati indahnya purnama.
Kulihat di atas sana Mbak Fani memperhatikan kami dari jendela kamarnya. Wajahnya penuh dengan kecemburuan. Saat aku meliriknya, dengan segera ia memalingkan muka dengan geram. Sayup-sayup ku dengar gesekan dedaunan di samping Mas Tomo. Tiba-tiba bau apek dan amis menyeruak di sekitarku. Aku mengernyitkan dahi dan mempertajam pandanganku. Sesaat dadaku sesak melihat kembali penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana menatap Mas Tomo dengan pandangan yang mengerikan. Aku tercekat diam dan tak berkedip. Mas Tomo melihatku dengan bingung. "Ngapain kamu kesini?" Aku tetap diam, tak menggeser pandanganku. Ia mengikuti arah mataku, kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Ia seperti mengucapkan sesuatu, tetapi aku tak bisa membacanya. Mas Tomo terlihat begitu tegang. Bibirnya gemetaran sambil mengangguk. Setelah melihat Mas Tomo mengangguk, ia pergi begitu saja. "Bicara apa itu tadi, Mas?" tanyaku seketika. Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mulai ragu mau menumbalkan bayimu. "Terus gimana, Mas? Kamu nggak ingin punya anak dari aku, tah?" Ia menyeruput kopinya sekali lagi. Kulihat lehernya bergerak lambat saat meneguk kopi hitam itu. Sepertinya ia menahan sesuatu. "Lihat saja besok, aku sendiri bingung," katanya sembari menaruh cangkir di meja di depannya. Ia melihatku sesaat kemudian membelai rambut panjangku. Aku melirik rambutnya yang sudah mulai memutih di sisi telinganya. Usianya memang sudah tak muda lagi, tapi masih terlihat gagah dan berwibawa. Namun sulit bagiku untuk jatuh cinta kepadanya. Bayangan Ridwan terus saja terlintas saat aku menatapnya. Esoknya saat aku membantu Mbak Warni di dapur, ku dengar suara Mas Tomo berteriak-teriak di ruang tamu. Terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tak jelas dengan nada yang tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. "Perang!" Mbak Warni menatapku seakan bertanya dan ku jawab dengan mengendikkan bahuku. Segera ku cuci tanganku hendak ke depan mencari tahu. Lalu Mbok Ijah tergopoh-gopoh masuk ke dapur membawa pecahan kaca kemudian membuangnya di sampah. "Ada apa, Mbok?" tanyaku padanya. "Nggak tahu, Mbak An. Setahu pendengaranku tadi kayaknya ada masalah di toko," jawabnya sembari bergegas membawa sapu dan pergi. Segera ku ikuti Mbok Ijah ke ruang tamu. Kulihat meja besar dari kaca sudah terpecah belah berantakan. Di sampingnya kulihat tongkat golf tergeletak. Mungkin ini yang dipakai untuk menghancurkan meja itu. Kutemukan Mas Tomo di kursi sofa sedang terduduk sambil memegangi kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya sembari menyilangkan dada. Saat melihatku dengan segera ia menyambar rambutku dan menjambaku. "Ya, ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini? Hah?" Aku meringis menahan sakit dan mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepas rambutku. Mas Tomo hanya dia memandang kami tanpa membelaku. "Aku salah apa, Mbak?" tanyaku sambil terus menahan kesakitanku. Mbak Fani semakin mengencangkan teriakannya. Ampun, Mbak. Sakit, Mbak. Gara-gara kamu buat Mas Tomo ragu numbalkan bayinya, sekarang pekerjaannya Mas Tomo kacau. Monyet itu nggak main-main, bakal menghabiskan bersih harta kita kalau kamu nggak nurut sama dia. Jawabnya yang berapi-api.
Mas Tomo berdiri kemudian menarik tangan Mbak Fani dan ia pun melepaskannya. Aku lega memegang kepalaku sambil terus meringis kesakitan. Rasanya sudah mau jebol semua rambut dari akarnya. Gak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu mikir siapa yang membuat dia masuk rumah ini. Kamu kan yang minta. Sekarang ya jangan salahkan aku kalau sampai tertarik madu ini. Jawabnya dengan lugas. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan suaminya itu. Kulihat matanya mulai berkaca-kaca. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai dan lemas. Ia terdiam menatap lantai dengan pandangan yang kosong. Kulihat air matanya mulai merembes. Mas Tomo tak memperdulikannya dan segera pergi meninggalkan kami. Mbok Ija segera mendekati kami, meraih Mbak Fani untuk berdiri kemudian mendudukkannya di sofa. Aku tetap berdiri dan tak merubah posisiku. Maafkan saya, Mbak. Aku cuma ingin menyelamatkan bayiku. Gak ada maksud lain kok, Mbak, kataku sambil menunduk di hadapannya. Aku ngerti, tapi aslinya yang salah itu ya Mas Tomo. Kalau nggak gara-gara dia pakai pesugihan buat monyet itu, nggak bakal panjang seperti ini. Kita ini cuma korban. Mbok Ija segera pergi mengambil minum untuk Mbak Fani dan meninggalkan kita berdua. Aku akan keluar dari rumah ini, Mbak. Aku nggak ingin merusak hubunganmu sama Mas Tomo. Jangan, aku masih butuh kamu, timpalnya. Aku sudah nggak mau hidup kayak gini, Mbak. Jadi budak nafsu, terus anakku dibuang. Makanan yang tiap hari dimakan dari uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri, Mbak. Tak cari kerjaan sendiri, meski sedikit, yang penting halal, Mbak, jawabku. Ia berdiri kemudian dengan segera menggamparku. Kurasakan darah mengalir di ujung bibirku. Terus nggak kamu pikirkan nasib kita? Nasibnya Mas Tomo. Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah, kata Mbak Fani dengan nada yang emosi. Suruh nikah lagi loh, Mbak, gampang kan? Jawabku sembari beranjak pergi dengan memegang ujung bibirku yang mulai terasa perih. Kubereskan beberapa barang yang kubutuhkan saja. Kemudian dengan segera aku keluar dari kamar. Saat membuka pintu, kudapati Mas Tomo keheranan melihatku menjinjing tas besar. Mau kemana? Aku pingin pulang, Mas. Udah nggak betah aku di sini. Aku segera menyingkirkan tubuhnya yang tengah menghadangku. Lalu aku berjalan dan ia pun mengikutiku. An, kamu jangan aneh-aneh, An. Maaf banget, Mas. Aku pamit, Mas. Ku tarik dan ku cium paksa tangannya dan aku segera berlalu. Kulihat di ruang tamu Mbak Fani masih di sana melirikku dengan sinis, dan aku pun tak memperdulikannya. Aku sudah muak dengan semuanya. Meski tak dapat dipungkiri, aku di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan dipenuhi oleh Mas Tomo. HP keluaran terbaru pun selalu aku dapatkan. Sepatu, tas bernilai puluhan juta. Akan tetapi semuanya tak menjamin kebahagiaanku. Aku sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaanku sendiri. Ibu terkaget melihat aku saat membuka pintu rumah, tetapi ia paham sekali denganku. Aku tak akan bercerita bila tidak ingin. Ia segera mengambil tas besar yang kujinjing kemudian memapahku masuk. Perutku terasa kram dan aku pun segera duduk dan menyelonjorkan kaki, menarik nafas perlahan dan mencari ketenangan.
Segera ibu ke dapur dan kembali dengan secangkir teh lemon kesukaanku. Ku minum perlahan sambil sedikit meniupnya agar tidak penasaran. Kalau capek, istirahat dulu aja di kamar. Tenangkan pikiranmu dulu. Kalau udah siap, baru cerita sama ibu ya An, kata ibuku. Aku pun mengangguk dan tersenyum. Ia mengelus perutku perlahan. Aku merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Sungguh hanya ibu tempatku berkeluh kesah. Assalamualaikum. Salam ayah dari luar. Aku terperangah melihatnya memakai peci, baju koko dan sarung. Tak pernah kulihatnya seperti ini sejak aku SMP dulu. Saat aku kecil sebenarnya beliau adalah orang yang taat beribadah. Tapi setelah aku masuk SMP, entah terbujuk setan mana, ia menjadi pemabuk dan pemain judi. Dan hari ini baru kulihat lagi sosok ayah yang aku rindukan. Waalaikumsalam. Ayah dari mana? Dari musola, ada acara khataman. Aku tersenyum haru bahagia. Perlahan ia mendekatiku dan melihat lekat-lekat wajahku. Lalu aku memegang sebelah kiri rahangnya yang membiru akibat tamparan Mbak Fani tadi. Kenapa ini? Tomota yang melakukan ini. Aku menggeleng. Ibu dan ayah saling memandang dengan heran. Kemudian aku menghembuskan nafasku. Lalu secara detail ku ceritakan semua yang terjadi di rumah itu. Mereka memandangku penuh ngeri, seolah tak percaya. Singkat cerita, malam ini aku tidur dengan perasaan yang gelisah. Entah apa yang terjadi. Tubuhku berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin aku sudah terbiasa tidur di rumah Mas Tomo yang ber-AC? Sedangkan di rumahku hanya ada kipas kecil di atas meja. Ku coba duduk dan mengibas-ibaskan bagian dada dasterku dan menguncir tinggi rambutku. Namun masih saja tetap gerah. Aku sedikit mengomel dan memperbesar volume kecepatan kipas ke nomor 1 dan tetap saja masih panas. Mungkin karena terdengar suaraku yang menggerutu, jadi ibu pun masuk ke kamarku. Ngapain sih nak? Nggak bisa tidur? Gerah banget bu, jawabku sembari terus mengibaskan dasterku. Orang kalau hamil besar ya emang gitu nak. Apa tak kamu kepikiran sama Tomo? Secepatnya aku menggeleng dan aku memasang muka kesal. Ibu kok gitu sih? Ibu malah tersenyum lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamarku. Kamu kan ya udah lama hidup bareng Tomo. Meski awalnya cuman pernikahan paksa, tapi buktinya kamu bisa hamil udah kedua kalinya lagi kan? Berarti jelas kan mulai ada rasa meski sedikit. Aku menggeleng. Aku belum bisa melupakan Ridwan bu. Aku hamil kan memang tujuannya Mas Tomo buat tumbal. Ibu duduk di sampingku dan menghembuskan nafas beratnya. Udah cobaanmu nak, mau gimana lagi? Tiba-tiba perutku terasa panas dan kaku. Aku berusaha menahannya tapi tetap terasa. Aduh bu, panas ini bu perutku. Aduh. Seketika ibuku pun panik. Ia mengusap-usap perutku. Bu, sumpah bu, ini makin panas bu. Aku terus berteriak sambil menahan sakit. Kemudian secepatnya ia berlari ke dapur mengambil air es dan kain. Segera ia menyibak dasterku dan mengoleskannya perlahan. Tiba-tiba kulihat di luar jendela, monyet itu melihatku dengan tatapan dendam. Aku terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menarikku, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tak dapat menembus jendela yang terbuka.
Itu Bu, monyet itu di situ Bu. Aku menunjuk jendela sambil terus meracau sakit. Ibu menoleh sambil celingukan, ia mengedarkan pandangannya. Mana sih nak? Ibu gak lihat apa-apa. Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamku. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tidak bisa. Dengan segera ibu mengusap perutku lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah apa. Kulihat monyet itu semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah. Ia semakin menunduk ketika ibu lebih mengeraskan bacaannya. Selang beberapa menit rasa panas di perutku sudah mulai menghilang. Kulihat monyet itu pun sudah tidak ada. Segera ku peluk erat tubuh ibuku. Aku pun menangis di pundaknya. Aku bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini hilang masih tetap ada dalam perutku. Namun satu yang mengganjal, bagaimana nasib Mas Tomo? Di malam yang sama sebelum kejadian di kamarku, Mas Tomo memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena aku tak ada di rumah, dan sejak awal sudah mulai ragu mau menumbalkan anaknya. Akan tetapi ia tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kekayaan dan kejayaannya. Ia duduk bersila di depan tampah besar dengan berbagai bunga dan jajanan pasar. Lilin dan kemenyan telah ia nyalakan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Setelah mengucapkan beberapa mantra pemanggil, monyet itu datang dengan wujud yang cantik. Tidak seperti malam yang aku dan Mas Tomo bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas Mas Tomo terkaget karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti ini. Kulitnya putih mulus, wajahnya lancip, hidung bangir dan bibir tipis merah sempurna. Rambut hitam mengkilap panjang dan begitu harum. Tubuhnya hanya berbalut kain panjang hitam tipis saja. Tomo tersenyum nakal. Inilah yang dirindukannya tiap malam. Tomo selalu siap melayani dan memuaskannya. Sembah sujud saya, Ndoro Putri, katanya sembari bersujud di hadapan istri gaibnya itu. Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu harusnya mengerti kalau aku nggak bisa ambil bayi itu kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku. Ampun Doro, Ani sudah tahu kalau bayinya mau ditumbalkan, jadi dia pulang ke rumah orang tuanya, Doro. Kamu mau membohongiku? Kamu mau membohongiku? Haha. Saat Mas Tomo mengintip dari balik sujudnya, ia gemetar bukan main, karena untuk pertama kalinya ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang ayu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi tiba-tiba berubah amis dan apek khas binatang buas. Ia terduduk lemas, hampir tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal tak beraturan. Tangan lembut Ndoro Putri berubah menjadi panjang, keriput dan begitu besar. Kuku-kukunya bergemeletak saat diayunkan menuju leher Tomo. Ia tercekat tak bisa bernafas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja ia tak bisa. Makhluk bermata satu itu membuat Tomo kehilangan kesadaran. Perlahan pandangannya kabur, samar dan hilang. Ia terbangun melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi uang dan segala perhiasan, dan Tomo pun tersenyum bahagia. Jelas dalam pikirannya Ndoro Putri sudah berhasil mengambil janin Ani. Tiba-tiba suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya. Ia berdiri melangkah untuk membuka pintu. Ditemukannya Mbok Ijah di sana dengan kekhawatiran yang luar biasa.
Anu Pak, itu Mas Dika Pak, katanya terbata-bata. Segera Mbok Ija melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjuknya Fani yang menangis histeris di dalam kamar sambil memeluk tubuh Dika yang kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Tomo melangkah mendekati keduanya. Ia memegang tangan Dika untuk memastikan nadi di pergelangannya tak bergerak sedikit pun. Jantung Tomo serasa berhenti berdetak. Ia tak percaya anaknya telah tiada. Sambil terus terisak, Fani memukul-mukul tubuh Tomo tanpa ampun. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Kamu puas sudah membunuh anakmu sendiri. Tomo menerima segala pukulan dari Fani tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menumpahkan segala kekesalannya. Ia menangis melihat anaknya yang sudah berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya harta yang ia dapat tak sebanding dengan kehilangan nyawa anak semata wayangnya. Ia memang beberapa kali punya anak, tetapi sebelum hendak dilahirkan semua anaknya telah hilang. Hingga tak pernah sekalipun ia menyesalinya karena memang tak pernah bertemu dengan mereka. Tapi kali ini lain ceritanya. Anak yang selama puluhan tahun menemaninya telah direnggut paksa tanpa belas kasihan. Sungguh tak pernah ia merasakan yang sesakit ini. Mungkin ini yang dirasakan Tini, Fani, bahkan Ani saat kehilangan janin yang menemani mereka selama 7 bulan. Air mata Tomo tertumpah ruah dalam pelukannya di tubuh Dika. Ia menangis jadi-jadinya. Fani yang sudah lelah memukul kemudian ikut menghambur saling berpeluk pada tubuh kaku Dika. Cerita sebelumnya saat Tomo pingsan akibat dicekik Doro Putri, sang monyet segera pergi mencari bau janin Ani. Ia menemukan Ani di rumah orang tuanya. Ketika mencoba mengambilnya, tangannya tak dapat menjangkau. Karena memang rumah itu bukan daerah kekuasaannya. Ada makhluk lain di dalamnya yang menahan keinginannya. Ditambah lagi bacaan-bacaan yang dibaca ibunya Ani membuat sang monyet tak bisa bergerak. Segera ia kembali ke rumah. Di rumah ia melihat Dika yang saat itu sedang berada di kamar bersama 2 orang temannya. Sesaat ia terdiam seakan lupa bahwa Tomo masih mempunyai anak yang lain. Ia mulai mendekat dan mengendus-endus menikmati bau Dika. Mereka sedang asyik bermain game. Kedua temannya saling menghujat sambil memegang stick game. Sedangkan Dika berada di sebelahnya memainkan gadget. Segera sang monyet menghampirinya menetap lekat-lekat dan berada di depan Dika. Dika tersentak kaget, tapi dengan segera sang monyet mencekik lehernya. Ia tak bisa bersuara, lalu tangan panjang monyet melingkari tubuhnya hingga ia tak dapat bergerak. Ia mencoba memberi isyarat teman-temannya, namun tak bisa. Kedua temannya tak menyadari apa yang telah terjadi pada kawannya itu. Sang monyet membuat mulutnya terbuka. Dengan segera lidah panjang dan kasar sang monyet masuk dalam mulutnya, menelusup masuk hingga ke dalam perutnya, mengoyak habis semua isi perut dan organ dalamnya. Dika hanya bisa melotot menahan sakit yang luar biasa. Sesaat salah seorang kawannya menoleh melihat Dika yang hanya bisa melirikan matanya ke kiri dan kanan. "Kamu ini kenapa sih, Dik?" tanya salah satu temannya. Lalu teman yang satunya lagi menggoyangkan tubuh Dika. Tetapi Dika tak bergerak sedikit pun. Mulutnya tetap terbuka, kepalanya sedikit naik seperti menahan sesuatu. Matanya terus bergerak seperti ingin menunjukkan sesuatu.
Namun sia-sia. Kedua temannya seperti tak bisa melihat penampakan makhluk mengerikan di depan Dika itu. Mereka pun ketakutan dan dengan segera berlari keluar kamar mencari bantuan. Saat Fanny mengetahuinya, dengan segera ia masuk ke kamar Dika. Ia melihat sang monyet meloncat keluar lewat jendela. Fanny berteriak histeris. Kemudian Fanny mendekati Dika. Namun semua sudah terlambat. Tubuh Dika sudah pucat dan kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Seperti habis kehilangan banyak darah. Ia memeluknya dengan penuh penyesalan. Berteriak memanggil-manggil nama Dika. Tangisannya sungguh menyayat hati. Kedua teman Dika, Mbok Ija dan Mbak Warni, hanya bisa memandang mereka berdua, ikut hanyut dan menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Keesokan harinya, aku yang sedang di dapur bersama ibu dikejutkan oleh kedatangan Mbok Ija yang menangis terseduh-seduh. Kami mengajaknya masuk dan mendudukannya. Ada apa sih, Mbok? Mbok Ija tetap tenggelam dalam tangisannya. Sambil terisak ia menceritakan semua yang terjadi di rumah malam itu. Mbok Ija sangat terpukul karena sejak kecil dialah yang merawat Dika. Ia sudah menganggap Dika seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba harus kehilangan dia dengan cara yang sungguh tak wajar. Udah tahu kan, Mbok, kamu rasanya kehilangan anak? Mbok Ija mengangguk mengiyakan. Ia memelukku dengan penuh kesedihan, larut dalam tangis yang mengiris. Terus sekarang gimana lagi, Mbok? Apa mau diteruskan lagi kelakuannya Mas Tomo itu? Kayaknya Pak Tomo juga syok, Mbak. Orangnya begitu menyesal. Udah, moga aja Tomo segera sadar ya, Mbok. Timpal ibu menutup perbincangan kami. Sebulan setelah kematian Dika, Tomo baru datang menemuiku. Saat di depan rumah kulihat ayah dan Tomo terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang lewat berhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya keduanya pun berhenti saat ibu datang menengahi mereka. Udah cukup kamu ganggu anakku. Bakal kurat sendiri calon cucuku. Gak usah kesini-kesini lagi. Bentak ayah kepada Tomo berapi-api. Justru aku kesini mau pamit sama anak istriku, jawab Tomo tak kalah emosi. Aku yang berada di dalam kamar sudah tak tahan lagi. Segera aku menemui Mas Tomo di ruang tamu. Pamit mau kemana? Mas Tomo menolehkan pandangannya padaku seketika. Ia langsung meraih tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Aku titip anakku ya, tolong dirawat yang baik. Bakal tak akhiri semuanya nanti malam. Aku mengernyitkan dahi dan kemudian menarik tanganku. Katamu gak ada cara buat mengakhiri. Gimana? Ia tersenyum. Ada cara terakhir. Lihat saja nanti malam. Setelahnya ia meminta maaf kepada ayah dan ibuku. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul karena kehilangan Dika. Ia berpamitan sembari berlinangan air mata. Berulang kali ia berkata untuk titip dan menjaga anakku kelak. Aku jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tak akan kembali. Singkat cerita, tengah malam Tomo sudah melakukan ritual pemanggilan seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti tapi sang monyet Doro Putri belum juga datang. Di rumah aku merasa gelisah. Entah tiba-tiba kepikiran Mas Tomo. Padahal aku tak pernah sekalipun mencintainya. Aku seperti merasa takut akan sesuatu.
memikirkan cara apa yang akan ditempuh Mas Tomo untuk mengakhiri pesugihannya. Ku ambil ponselku dan mencoba menghubunginya, tetapi hanya nada dengung yang aku dapatkan. Berkali-kali ku ulangi, tetapi tetap sama. Akhirnya ku coba mengetik chat untuk Mbak Fani. "Mbak, Mas Tomo di mana?" Lama ia tak membalas. Mungkin ia sudah tidur karena memang waktu menunjukkan pukul 00:15 malam. Kulirik ponselku berkali-kali, tetap tak ada jawaban, hingga aku merasakan kantuk. Ponsel bergetar mengagetkanku. Mas Tomo nggak ada di kamarnya. Ngapain kamu malam-malam nyariin? Segera ku balas, "Mbak, tolong cari Mas Tomo. Aku punya firasat nggak enak, Mbak. Soalnya tadi ia habis pamitan sama aku." Setelah aku mengetik itu, Mbak Fani tak membalas lagi. Aku yakin dia sama khawatirnya denganku, dan segera ia mencari keberadaan Mas Tomo. Di dalam kamar pribadinya, Tomo terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam ia menunggu sang monyet baru datang dengan wujud ayu dengan segala keanggunannya. "Kenapa kamu panggil aku? Bukannya masih sebulan yang lalu aku udah dapat Dika?" Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Tomo berkata, "Doro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini." Sang monyet pun tertawa. "Udah yakin sampai di sini saja?" Tomo mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Tomo akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal. Asal dalam 5 tahunan ada tumbal bayi dari benih Tomo. Kini Tomo sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Tak peduli lagi akan segala kemewahan dan pangkat tinggi. Ia tak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abdi dari sang monyet. "Dekatlah," ucap sang monyet. Segera Tomo berjalan dengan menggunakan lututnya mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Doro Putri memegang kepala Tomo, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan itu. Tomo sudah tak lagi merasakan ketakutan. Ia hanya diam menatap istri gaibnya menampakkan wujud aslinya. Tangan ia memegang kepalanya seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan tinggi menjulang hingga hampir menyentuh plafon. Tomo menengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini digaulinya. Sungguh menyeramkan dengan mata satu yang besar, mulut yang lebar dan taring yang runcing memanjang, seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang apapun yang akan terjadi. "Hitomo, mulai detik ini aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini rohmu harus jadi pengikutku yang abadi. Demi janin yang kau tumbalkan, ku ambil rohmu dari jasadmu yang sudah menjadi hakku," ucap sang monyet jelas dan lugas. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Ia berteriak kencang karena seperti merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan tubuhnya seperti mulai mati rasa. Dari ujung kaki kemudian merambat ke atas secara perlahan dan pasti. Panas dan
sungguh perih seperti kulit yang terkelupas dari dagingnya. Ia terus berteriak dan meronta sekuat tenaga. Tetapi tangan sang monyet semakin mencengkeram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang belulangnya telah remuk. Tubuhnya melemah, jiwanya hanya tinggal separuh lagi. Sakit teramat sakit. Darahnya seperti diperas lalu dipompa ke atas, seakan panas menjalari seluruh tubuh. Ia melihat tubuhnya kini mengkerut dan menyusut, sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya tak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang teramat menyayat. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fanny membuka paksa pintu kamarnya. Fanny berlari ke arahnya sembari berteriak memanggil-manggil namanya. Namun semua sudah berakhir. Tubuh Tomo ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru dengan mata melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fanny mengangkat kepala Tomo dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis terseduh-seduh. Di peluknya tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa itu. Sungguh mengerikan. Tubuhnya yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Mbok Ijah, Mbak Warmi, Pak Satpam, Pak Supir dan tukang kebunnya menghambur masuk mencari tahu apa yang terjadi. Semua berjingkat kaget melihat keadaan majikannya yang semengerikan itu. Tak ada darah sedikit pun, tapi benar-benar memilukan dan menyayat hati. Keesokan harinya, aku sudah berada di rumah Mas Tomo untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Kulihat Mbak Fanny masih syok. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan bela sungkawa kepadanya. Namun ia hanya diam saja, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ia hanya membiarkan orang menyalaminya tanpa mengucap sepatah kata pun. Benar saja apa yang dialami Mbak Fanny sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan ia harus kehilangan 2 orang yang dicintainya. Entah setelahnya ia akan hidup seperti apa dan untuk apa. Takkan ada lagi semangat baginya. Di tempat lain, di rumah sakit, 2 bulan setelah kepergian Mas Tomo, akhirnya aku bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Bayi itu perempuan, cantik dan sehat. Tak henti-hentinya aku mengucap syukur bahagia. Aku begitu terharu atas apa yang dilakukan Mas Tomo untukku dan anakku. Ia rela memberikan dirinya agar anakku bisa hidup. Meski aku tak tahu bagaimana nanti anakku bisa tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Ibu dan ayah terlihat bahagia menimang-nimang cucunya di gendongan ibu. Aku tersenyum melihat ayah yang telah benar-benar berubah. Aku terharu, air mataku pun tak berhenti memaksa keluar. Saat keadaan mengharukan itu, tiba-tiba Ridwan masuk ke ruanganku dan tersenyum melihat putriku. Ia memintanya dari ibuku, kemudian menggendongnya dengan amat hati-hati. Dan kemudian Ridwan pun berkata, "Aku sudah siap jadi ayahmu." Kalimat itu sungguh membuat air mataku semakin tumpah ruah. Ayah dan ibu pun tersenyum bahagia menatapku, kemudian saling berpeluk. Di saat itu tanpa sengaja aku melihat sekelebat bayangan di jendela. Ku jelaskan pandanganku beberapa detik. Astaga, sang monyet. Dia hanya menyunggingkan senyum kemudian hilang tanpa bayangan. Dan selesai. Saya akhiri kisah ini.